menambahkan, menyampaikan beberapa hal, Bu. Pertama, ya kami apresiasi ya, akhirnya Ibu bisa hadir setelah kemarin tidak hadir, bahkan kita di-prank dengan LSM. Ya ini juga harus jadi perhatian Ibu. Apakah sekelas lembaga negara menyelesaikan masalah menggunakan LSM? Ini kan aneh juga. Lalu tadi juga merespon, Ibu bilang akhirnya menjadi perhatian kami, lalu menerima. Ya kami apresiasi, dan salah satu tujuan BRIN yang tadi Ibu sampaikan adalah berguna bagi masyarakat. Nah, tinggal kami menuntut apa yang dimaksud dengan berguna bagi masyarakat, tapi di sisi lain jalan ditutup. Tapi meskipun tadi Ibu klarifikasi, poinnya adalah selama belum ada kajian yang mendalam, maka tidak akan ada penutupan jalan. Nah, ini mengobati lah untuk sementara. Gitu. Lalu kemudian Ibu juga mengakui bahwa tadi tidak pernah ada diskusi dengan masyarakat. Dan itu betul. Ini pengakuan yang sangat kami hargai. Kalau kemarin-kemarin kan nggak ada yang berani ngomong kayak gitu, Bu. Pak Heri aja nggak nongol, Bu. Ya. Kan kalau kita Pak, mohon maaf. Iya, bukan maaf saya, Pak, sama warga nih. Betul. Gitu loh. Ya. Jadi artinya itu satu pengakuan yang sangat dewasa, sangat negarawan, dan kami berharap seperti itu untuk konsisten. Kemudian di poin berikutnya juga Ibu bilang bukan penutupan tapi pengalihan. Memang itu yang kita inginkan, dan dengan begitu kami tidak pernah menuntut persoalan sentra ekonomi, Bu. Ya. Tidak pernah warga menuntut itu. Yang warga tuntut adalah tetap dibuka seperti saat ini, maka otomatis ekonomi masyarakat masih hidup. Gitu. Kalau ditutup, maka matilah semua. Solusinya bukan kasih sentra ekonomi. Jadi kita tidak menginginkan itu. Sepanjang yang kami ketahui dari masyarakat, biarkan seperti saat ini, dibatasi hanya untuk kendaraan kecil, lalu tetap bisa diakses, sehingga otomatis perekonomian tidak akan ada masalah gitu. Tetapi isu yang berlaku, kenapa isu itu berlaku? Ya sebetulnya karena BRIN sendiri, Bu. BRIN pasang-pasang spanduk di sepanjang jalan akan dilakukan penutupan. Ini agar Ibu tahu cara-cara yang otoriter, cara-cara yang tidak humanis, di sepanjang jalan diancam pidana. Ini kan saya menyayangkan ya, sebuah lembaga riset gayanya gaya preman. Ya, mungkin artinya kami menyampaikan ini supaya Ibu tahu di bawahan Ibu ini ada pejabat-pejabat yang otaknya itu nggak bisa menjaga marwah lembaga penelitian. Bukan dengan cara begitu mestinya. Jadi di sepanjang jalan disampaikan begitu, Bu. Akhirnya masyarakat merasa terganggu. Lalu kemudian akan ditutup dengan cara-cara yang tadi ya. Begitu kita pelajari, ternyata mohon izin Ibu, ini juga perlu kami sampaikan. Terlepas klaim Ibu mengatakan ini milik BRIN, tapi sudah ada 3 peraturan daerah yang menyatakan jalan itu adalah milik provinsi. Pertama, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 58 tahun 2019 menyatakan itu statusnya jalan provinsi. Lalu keputusan Gubernur ya, nomor 620 ya, dinyatakan juga sama, itu dinyatakan jalan provinsi. Dan terakhir, ini yang sangat penting, sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai jalan provinsi. Artinya dalam pendekatan hukum, saya kira nanti mohon izin Ibu tanya deh sama periset peneliti hukum. Kalau sudah dilegitimasi oleh hukum, ya kan artinya dibatalkan dulu hukumnya. Kecuali kalau BRIN memang mau melawan hukum, mau arogansi lagi, mau meniadakan konsistensi kita terhadap negara hukum, maka dilabrak aja karena punya kuasa. Kalau gayanya kayak gitu saya bisa saja. Tapi kan kami berharap tidak seperti itu. Ada 3 peraturan yang melegitimasi itu sebagai jalan provinsi. Oleh karenanya saya sangat menghargai pendapat Ibu tadi, pernyataan Ibu bahwa tidak akan menutup sampai ada kajian mendalam. Nah, di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara juga ditegaskan bahwa pemindahan barang milik daerah itu mendapat persetujuan DPRD Provinsi Banten. Nah, sampai dengan hari ini tidak pernah ada, Bu. Ya. Beberapa sosialisasi dengan cara sebar-sebar flyer, sebar rapat dengan beberapa masyarakat itu, BRIN mengklaim sudah mengadakan rapat-rapat, tapi tidak pernah dengan DPRD.
gitu. Nah ini artinya apa yang dilakukan oleh BRIN selama ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan harus mendapat pembahasan dan persetujuan DPRD Provinsi Banten. Makanya sekali lagi kami berterima kasih dengan Ibu sudah datang dan mendengar. Harapan saya ada perbaikan di jajaran di bawah Ibu. Hari ini jujur Bu, kalau bukan karena Lurah Setu, ya, kalau bukan karena Kapolsek, ya, dan kalau bukan karena Pak Camat dan Kasat Intel, bisa 1.000 orang Bu. Lebih bisa. Tapi karena mereka, kami akhirnya mau ikut arahan mereka untuk turunin massa. Kalau ke BRIN Bu, kita nggak kenal sama BRIN. Orang-orang BRIN ini kan orang-orang datang ke sini nggak peduli sama masyarakat sini, taunya arogan, tutup jalan, pasang spanduk, intimidasi. Ini kan gaya-gaya preman. Nah makanya kami, Ibu harus respon ini dan berterima kasih pada stakeholder yang akhirnya bisa membuat kondisi kita damai dan bisa duduk bareng. Saya kira kalau Ibu tidak merespon, mungkin situasi bisa menjadi lain. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan mewakili atau merespon dari masukan dari teman-teman. Dan terakhir tadi yang soal pernyataan Ibu tidak akan menutup jalan itu, saya kira memang itu yang harus dipertegas kembali, karena kajian itu mudah-mudahan maknanya kajian adalah melibatkan DPRD Provinsi Banten agar tidak juga niat baik BRIN menurut persepsi BRIN ini juga jangan mempertontonkan arogan, justru malah melawan hukum begitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sebagai kuasa hukum ya, betul dari warga di sini. Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, saya juga terima kasih banget ya sama Bapak Ibu semua, sama Pak Kapolres, Pak Kanit, Pak Kasat, kemudian dari Pak Camat, Pak Lurah yang sudah mengkondisikan ya Pak, mengkondisikan. Saya kemarin bertemu dengan mereka-mereka ini, kemudian kami diskusi seperti apa. Nah, saya sendiri yang akan datang ke sini, saya bilang gitu.